Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Arum Ayunda dengan NIM 024. Saya akan menjelaskan tentang KPI atau Key Performance Indicator. Definisi Key Performance Indicator atau KPI adalah suatu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja seseorang, tim, atau organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. KPI biasanya dirancang untuk mencerminkan prioritas strategis suatu organisasi dan membantu dalam mengukur efektivitas operasional atau keberhasilan inisiatif tertentu. Penggunaan KPI juga digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai aspek bisnis seperti penjualan, produktivitas, efisiensi, dan kualitas. Jenis Key Performance Indicator. Jenis KPI adalah berbagai kategori atau klasifikasi dari Key Performance Indicator yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam berbagai aspek organisasi. KPI dibedakan berdasarkan perspektif, tujuan, fungsi organisasi, jenis data, jangka waktu, dan sumber data, dengan tujuan untuk memberikan evaluasi yang tepat sesuai dengan konteks pengukuran. Jenis KPI yang pertama, KPI strategis, mengukur kinerja keseluruhan organisasi. Contohnya, pertumbuhan pendapatan tahunan, tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua, KPI operasional, mengukur kinerja proses harian atau mingguan. Contohnya, tingkat penyelesaian masalah pelanggan dalam waktu tertentu. Yang ketiga, KPI kuantitatif, fokus pada data numerik atau statistik. Contohnya, jumlah pelanggan baru, jumlah produk yang terjual. Yang keempat, KPI kualitatif, fokus pada evaluasi berdasarkan perspektif atau kualitas. Contohnya, tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan ulasan. Selanjutnya, mengapa KPI penting? Yang pertama, evaluasi kinerja, membantu mengukur pencapaian dibanding dengan target yang ditetapkan. Yang kedua, pengukuran keputusan, memberikan data berbasis bukti atau mendukung keputusan strategis. Yang ketiga, motivasi tim, mendorong semua anggota tim untuk bekerja ke arah yang sama. Yang keempat, monitoring dan evaluasi, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang kelima, transparansi, memberikan gambaran jelas tentang kinerja ke pemangku kepentingan. Selanjutnya, karakteristik KPI yang penting. Yang pertama, spesifik, fokus pada area tertentu. Yang kedua, memiliki hasil yang dapat diukur dengan data konkret. Yang ketiga, realistis dan dapat dicapai. Yang keempat, relevan dengan tujuan organisasi. Yang kelima, team bound, terkait dengan kerangka waktu tertentu. Tahapan implementasi KPI. Tahapan implementasi KPI adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk merancang, menetapkan, memantau, dan mengevaluasi Key Performance Indicator dalam organisasi. Tahapan implementasi KPI yang pertama, menentukan tujuan dan prioritas strategis. Yang kedua, pemilihan indikator, tentukan metrik yang relevan. Yang ketiga, penetapan target, tetapkan tolak ukur yang terukur dan spesifik. Yang keempat, pengumpulan data, gunakan perangkat atau sistem untuk memantau kemajuan. Yang kelima, evaluasi dan tindak lanjut, analisis hasil untuk perbaikan di masa depan. Selanjutnya, bagaimana merancang KPI yang efektif? Yang pertama, tentukan tujuan, apa yang ingin Anda capai. Yang kedua, identifikasi indikator utama, apa metrik paling relevan untuk tujuan tersebut. Yang ketiga, gunakan data yang valid, pastikan indikator dapat diukur dengan data yang dapat dipercaya. Yang keempat, tetapkan target spesifik, memiliki sasaran yang realistis dan jelas dalam kerangka waktu tertentu. Yang kelima, monitoring dan review berkala, pembaruan dan sesuaikan KPI sesuai kebutuhan. Selanjutnya, fungsi KPI. Yang pertama, mengukur kinerja. Contohnya, mengukur produktivitas tim, penjualan berdasarkan jumlah unit terjual per bulan. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Contohnya,
Jika KPI menunjukkan penurunan tingkat kepuasan pelanggan, langkah peningkatan layanan dapat dirancang. Yang ketiga, menilai efektivitas strategi. Contohnya ROI, Return on Investment, kampanye pemasaran untuk menilai apakah investasi tersebut efektif. Yang keempat, mendorong akutabilitas. Contohnya, manajer tim diukur keberhasilan melalui KPI operasional harian atau bulanan. Yang kelima, menyelaraskan tim dengan tujuan organisasi. Contohnya, KPI berbasis pendapatan di seluruh departemen mendorong kerjasama untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yang keenam, monitoring dan evaluasi kerja. Contohnya, memantau tingkat crunch pelanggan atau pelanggan yang berhenti menggunakan pelayanan untuk mengetahui kepuasan mereka. Yang ketujuh, mengidentifikasi area untuk perbaikan. Contohnya, penurunan jumlah penjualan di wilayah tertentu dapat menunjukkan perlunya pelatihan tambahan untuk tim pemasakan regional atau bulanan. Yang kedelapan, meningkatkan motivasi dan fokus karyawan. Contohnya, menetapkan KPI individu seperti jumlah lens yang berhasil dikonversi untuk tim penjualan. Yang kesembilan, membantu perencanaan strategis. Contoh, tingkat pertumbuhan tahunan pelanggan digunakan untuk merencanakan ekspansi pasar. Di sini saya menggunakan contoh pada sebuah unit rumah sakit. Nah, yang tercantum di sini adalah sebuah form penilaian berbasis KPI. Adalah menentukan area kinerja utamanya, dan di sini ada 6 loket area kinerja utama, yaitu loket pertama pendaftaran BP, pelayanan BP, pelayanan farmasi, pelayanan gizi, pelayanan poligigi, pelayanan fisioterapi. Setelah kita menentukan area kinerja utamanya, selanjutnya kita menentukan Key Performance Indicator-nya atau KPI yang berfungsi untuk mengukur hasil kinerja. Setiap area kinerja utama minimal memiliki 1 KPI. Di sini saya menggunakan 2-3 KPI pada tiap area kinerja utamanya. Kita lanjut untuk menentukan bobot KPI. Bobot KPI ini ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan, dan total bobotnya harus berjumlah 100. Setelah menentukan bobot, kita lanjut menentukan targetnya, yang mana dalam hal ini saya buat dalam bentuk persentase. Kemudian selanjutnya kita menentukan realisasinya. Dalam hal ini saya menggunakan contoh realisasi dalam 1 semester. Nah, untuk menentukan realisasi, kita harus menggunakan evaluasi dalam 1 semester. Untuk menentukan realisasi yang nilainya mengalami peningkatan per bulan, saya menggunakan data terkini. Kemudian, jika nilai yang didapat per bulannya tidak tetap, saya menggunakan rumus rata-rata, di mana semua persen per bulan dijumlahkan kemudian dibagi 6, karena di sini ada 6 bulan dalam 1 semester. Setelah itu, kita akan menentukan skor, yang mana dalam hal ini dapat menggunakan rumus atau realisasi dibagi target dikali 100 atau target dibagi realisasi dikali 100. Jika target kali 100, jika KPI minim kita menggunakan target atau realisasi kali 100. Nah, di sini saya menggunakan KPI maksim semuanya. Terakhir, kita menentukan skor akhir. Skor akhir ini didapat dengan rumus skor kali bobot KPI per 100. Kita sudah mendapatkan semua skor, akhirnya kita langsung jumlah dan didapat hasil 98,9. Nah, di sini sudah dapat hasilnya sebenar 98,9, di mana hal ini dapat dikategorikan sebagai sangat memuaskan atau baik karena memiliki nilai di atas 90.